Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan di dalam proses pembelajaran ini. Sebelum kita mulai, Bapak ingin ada yang ke depan untuk memimpin doa. Kira-kira siapa yang ingin ke depannya untuk memimpin doa? Asep, bisa Asep? Silakan ke depan. Oke semuanya, alangkah baiknya sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dalam hati mulai. Sebelum kita mulai, kita kalau misalkan sekarang ada yang ke sekolah nggak? Semuanya hadir? Oke, sekarang Bapak cek aja dulu untuk kehadirannya. Bapak cek nanti kehadirannya, tolong isi absensi yang Bapak sudah kirimkan, linknya di WA grup kelas, nanti kalian tinggal isi, silakan isi dulu absensinya. Untuk mengisi absensi dimulai dari sekarang, silakan isi dulu. Ada absensinya? So, silakan isi dulu semuanya. Ini totalnya siswanya ada 24 orang. Silakan isi absensinya. Untuk KM, siswanya hadir semuanya? Oke, nanti Bapak akan cek untuk absensinya setelah pembelajaran ini selesai. Oke. Sebelum kita mulai di dalam proses pembelajaran geografi ini, Bapak mau tanyakan dulu sama kalian. Sebelum dimulai, Bapak pengen kondisi kelasnya itu dalam keadaan bersih, rapi. Coba kalian cek dulu keadaan kelasnya. Jikalau misalkan pakaian kalian yang kurang rapi, tolong rapikan dulu supaya kalian dalam proses pembelajaran ini dalam keadaan nyaman. Oke. Sudah? Oke. Wah, sekarang mau tanya sekarang sama kalian. Untuk proses pembelajaran sekarang sudah siap? Oke. Jikalau sudah siap, Bapak akan mulai proses pembelajaran untuk materi SIG. Ya, nanti Bapak akan jelaskan prosesnya. Oke. Coba perhatikan dulu ke depan. Materi yang kita akan ambil atau yang kita akan pelajari sekarang adalah tentang sistem informasi geografi. Sebelum kita belajar mempelajari tentang sistem informasi geografi juga, di sini kalian juga harus tahu tujuan pembelajarannya.
Maka di dalam setiap pembelajaran harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu kita akan melakukan proses pembelajaran dengan melalui model pembelajaran project based learning atau singkatannya PJBL dengan menggunakan MyMap Google. Nah, diharapkan kalian itu bisa memahami pengetahuan dasar peta, penginderaan jarak jauh, dan sistem informasi geografi atau disingkat dengan SIG. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disingkatnya itu kebalikannya, GIS, geografi informasi sistem. Oke. Dengan baik sehingga dapat meningkatkan spatial ability dan peserta didik dapat membuat karya peta digital benar di wilayah sekitar tempat tinggal kalian. Tempat tinggal kalian ini maksudnya Bapak akan ngambil tempat tinggal kalian itu 1 di rumah kalian, 2 di sekolah kalian. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan proyeknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak tadi sudah mengatakan ada yang dinamakan dengan aplikasi My Maps Google. My Maps Google ini diharapkan dapat terciptanya pemahaman tentang ilmu pemetaan dan penginderaan jarak jauh sebagai bagian dari pembangunan negeri kita, serta terbentuknya model sikap dan perilaku positif untuk mendukung kesadaran pembangunan lingkungan sekitar. Nah, jikalau misalkan pemahaman ini di dalam aplikasi Google Map, nanti Bapak akan jelaskan secara runtutannya. Aplikasinya itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Persiapannya apa saja? Persiapannya untuk bahan proyek itu meliputi laptop, foto, video, dan internet. Ya. Namun kemarin juga Bapak sudah menyuruh sama kalian untuk menentukan titik koordinat tempat tinggal kalian. Ya. Oke, kita lanjut. Nanti Bapak juga akan menjelaskan materi sistem informasi geografis. Materinya sistem informasi geografis itu seperti apa? Terus yang selanjutnya Bapak juga akan menjelaskan modul Google My Map. Oke, kita lanjut. Sekarang sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran, di sini ada pertanyaan. Posisi kota Tasikmalaya berdasarkan letak geografis atau batasannya, coba acungkan tangan. Oke, siapa namanya? Silakan untuk menjawab. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Asif Kamal. Untuk kota Tasikmalaya berbatas dengan sebelah utara, Kecamatan Sayong dan Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kecamatan Cilebeti, dan juga Kecamatan Cimahi, Kabupaten Ciamis dengan batas Sungai Citandur. Ada juga dari sebelah timur Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya dengan batas Sungai Ciulan. Ada lagi dari sebelah selatan Kecamatan Sukaratu dan Kecamatan Wisari, Kecamatan Sinapana, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ada lagi kecamatan perbatasan sebelah selatan Kecamatan Sukaratu dan Wisari, Kecamatan Sinapana, Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Satu lagi dari sebelah barat Kecamatan Manunjaya dan
Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Bapak tadi mendengar Sukaraja ya? Sukaraja, Sukaratu? Sukaraja. Coba Asep pernah ke wilayah Sukaraja belum? Belum. Cung yang tahu Sukaraja itu di mana? Siapa? Rehan. Kidulnya di sebelah mana kidulnya Sukaraja itu? Sukaraja itu dari Kawalu ke lurus ke terusnya ke terus sebelum Cibalong ya. Cibalong ya, berarti Tasikmalaya itu berbatasan dengan daerah Sukaraja. Berarti hampir perbatasan antara Kawalunya. Kawalu itu antara Sukaraja dengan Kawalu. Kawalu itu masih masuk ke dalam kota Tasikmalaya. Oke. Terus yang selanjutnya, ada pertanyaan yang selanjutnya. Oke, tadi Bapak sudah menanyakan batasannya. Sekarang Bapak akan bertanya tentang berapa kecamatan yang ada di kota Tasikmalaya. Oke, siapa? Jadwal. Tasikmalaya memiliki 10 kecamatan, yaitu Cipedes, Ciberem, Cijedeng, Sumbersari, Cilihiang, Kawalu, Mangkubumi, Beberatu, Taman Sari, dan Tawang. Sari dan Tawang. Oke. Sekarang Bapak mau tanya sama Jadwal. Jadwal berada di kecamatan mana? Kecamatan Tawang berarti di daerah kelurahan apa? Kelurahan apa? Cideng. Oke. Tap. Silakan duduk. Sekarang yang ketiga, kecamatannya mana yang paling besar? Coba acungkan tangan. Siapa? Parel. Ayo Parel. Ayo jangan malu-malu. Kok yang kemana wae? Lima meter. Oke, berarti yang paling luas adalah kecamatan apa? Cideng. Oke, jadi Cideng itu dengan luas paling luas. Cideng Kawalu. Kawalu atau Parel mah gimana? Enggak apa-apa ya. Yuk. Yuk kita lanjut lagi ya. Sengaja Bapak menanyakan pertanyaan ini. Ini kan lingkup ke Tasikmalaya kalian ya, lingkup wilayah kalian. Bisa ada yang menanyakan, kamu itu rumah di mana di Tasikmalaya, perbatasan dengan apa? Australia, gitu ya. Jadi ada kalian itu bisa tahu posisi letak Tasikmalaya itu di mana, kecamatan itu di mana, dan kecamatan apa yang paling besar. Kalau yang paling kecil berapa? Yang kecamatan apa? Cideng. Dibalik dirinya ya, oke. Nah, ini ada penjelasannya ya. Sebelah utara berada di kecamatannya itu perbatasan kota Tasikmalaya itu yang pertama di sebelah utara itu Cisayong, Sukaratu, Caurbeti, Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Sedangkan timur adalah Jatiwaras, Sukaraja berbatasan dengan Sungai Ciulan. Sedangkan sebelah selatan Sukaratu, Lewisari, Kecamatan Singaparna, Sukarame, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Sebelah baratnya Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Tanjung, Tasikmalaya, dan seterusnya. Berarti Gunung Tanjung itu sudah masuk ke daerah kabupaten ya. Tanjung itu. Oke. Nah, yang selanjutnya Kota Tasikmalaya itu terdiri dari 10 kecamatan. Apakah 10 kecamatan itu nanti bisa terjadinya perkembangan lagi menjadi berapa kecamatan lagi?
Bisa iya, bisa tidak. Ya, coba perhatikan. Ada kecamatan Cipadas, Ciberem, Cihideng, Bungersari, Indihiyang, Kawalu, Makubumi, Pubaratu, Taman Sari, dan Tawang ya. Nah, dilihat dari jumlah luasnya, kemungkinan yang nanti bisa berkembang itu adalah kecamatan Kawalu. Karena cakupannya itu sangat luas. Apakah nanti bisa bertambah? Mungkin saja dengan adanya perkembangan dari suatu kelurahannya atau dari suatu daerahnya menjadi suatu kecamatan yang baru. Oke, sebelum kita mulai ke dalam materi SIG, coba perhatikan ke depan ya. Ini adalah berhubungan dengan materi SIG-nya ya. Sebelum kalian mulai dalam proses pembelajarannya. Coba perhatikan. Ini adalah foto kejadian pada waktu tsunami Aceh pada tahun 2004. Salah, maaf, jamnya jam ini, jam waktu pulang ini teh ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Ada after, ada before. Ada yang sebelum, ada sesudah. Sebaliknya, before, after, terbalik. Oke, makasih, ada perbaikannya. Nah, coba acungkan tangan yang bisa mendeskripsikan after, before, dan after. Coba yang bisa menjelaskan, silakan. Siapa namanya? Sylvie. Oke. Di before-nya itu, kota Aceh itu terlihat banyak perumahan dan lahan-lahannya juga hijau, sangat subur gitu ya. Tapi setelah itu, afternya pembangunan itu rata oleh air sepertinya karena banyak juga air yang mengembang di situ. Perubahan air juga terjadi seperti dari hijau ke biru, lalu tidak ada lagi rumput-rumputan ataupun tanaman atau pepohonan. Oke, siapa lagi, ayo. Terima kasih. Sok, silakan. Kalau misalnya di before kan itu banyak tanaman-tanaman yang masih hijau, terus banyak juga tanaman penduduk yang masih berdiri kokoh gitu. Nah, pas sudah terjadinya tsunami Aceh pada 2004, asalnya itu dari rumah penduduk juga banyak juga kayak rumah-rumah yang kokoh, ada juga rumah yang tersisa mungkin itu sudah tidak kokoh, dan juga banyak tanaman-tanaman yang sudah mulai hancur, dan juga kayak sudah berada dengan tanaman. Oke, sip, mantap. Kasih aplaus. Coba ya, Bapak akan mensederhanakan dulu ya. Jika Bapak punya 2 foto dan Bapak suruh sama kalian untuk upload karena Instagram, ada caption kan? Ada caption kan? Oke. Kalian mungkin berbeda caption ini dengan caption yang ini. Caption 1 dengan caption yang 2. Nah, Bapak akan coba. Tadi Jadwal sama Sylvia. Oke. Jikalau, siapa namanya? Adip. Jikalau Bapak kasih foto ini ke Radip, Adip ya? Radip. Foto ini ke Radip, dan Bapak suruh untuk uploadin di Instagram, maka apa yang akan dikasih captionnya? Indah, apalagi? Ayo. Sejuk, apalagi? Asri, apalagi? Pemandangannya bagus. Oke. Dan jikalau Bapak kasih foto yang ini, maka apa yang akan dibikin oleh Radip itu, captionnya itu apa?
turut berduka cita. Ya, nggak apa-apa. Nah, sesederhana itulah SIG itu. SIG itu apa? Sistem Informasi Geografi. Kalian bikin status, bikin upload di Instagram, di WA, dengan caption menerangkan tersebut, berarti kalian itu memindahkan sistem informasi geografi kepada orang lain. Ngerti gak maksudnya? Nah, sesederhana itulah SIG itu kalau dijelaskan. Paham sampai sana? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan dalam bentuk videonya supaya mudah-mudahan kalian bisa ada wawasan yang mulai membuka wawasan kalian. Palu dilanda gempa berkekuatan 7,4 skala Richter pada 2018 silam. Tsunami setinggi hampir 6 meter dengan kecepatan 800 km per jam menerjang pantai Talise. Bangunan luluh lantak, listrik mati, telekomunikasi pun terputus. Tak hanya tsunami, gempa itu pun memicu likuifaksi di beberapa kawasan. Rumah-rumah tenggelam di telan tanah, menyisakan getir bagi warga yang selamat. Badan Informasi Geospasial atau BIG menerjunkan tim Satuan Reaksi Cepat untuk melakukan rapid mapping atau pemetaan cepat. Berkoordinasi dengan BNPB, tim ini melakukan pemetaan cepat di area terdampak bencana. Tim menggunakan drone untuk menyisir area, sekaligus mengambil potret udara. Peta yang dihasilkan dimanfaatkan untuk membantu evakuasi korban. Selain itu, dengan membandingkan peta wilayah terdampak dengan peta sebelumnya, pemerintah dapat menghitung aspek kerugian dan menentukan korban terdampak yang memerlukan bantuan. Pemetaan cepat barulah satu bagian kecil dari fungsi informasi geospasial pada penanggulangan bencana. Sobat Geo tahu nggak manfaat informasi geospasial lainnya? Indonesia sering mengalami berbagai bencana. Tahukah kamu apa itu bencana? Bencana adalah semua peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non-alam, maupun manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam yang sering kali terjadi di Indonesia merupakan hal yang wajar mengingat lokasi Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Letak Indonesia yang berada di titik pertemuan tiga lempeng tektonik yang senantiasa bergerak membuat Indonesia rentan terhadap bencana seperti gempa, tsunami, gunung meletus, dan longsor. Bencana alam belum dapat diprediksi secara tepat kapan bisa menimpa. Maka penting bagi kita yang hidup di Indonesia untuk memahami potensi bencana dan berusaha menanggulanginya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang memperhatikan risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Informasi geospasial dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut. Pertama, tahap penetapan kebijakan pembangunan. Dengan adanya peta dasar mendetail yang dipadukan dengan peta potensi bencana dan peta-peta tematik lain, kita bisa menyusun kebijakan rencana tata ruang yang berbasis kebencanaan. Contohnya, dengan tidak memberikan izin mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai, lereng curam, ataupun jalur sesar gempa. Hal tersebut perlu dikendalikan demi menghindari timbulnya banyak korban saat bencana alam terjadi. Selain itu, kebijakan juga perlu ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana akibat kelalaian manusia, seperti longsor dan banjir. Untuk mendukung kesiapsiagaan bencana, informasi geospasial dapat dimanfaatkan dengan menganalisis jalur-jalur evakuasi yang tepat, termasuk dimanfaatkan untuk sistem peringatan dini. BIG juga ikut aktif loh dalam mendukung sistem peringatan dini. Data-data yang dipanen dari Stasiun Pemantauan Pasang Surut dan GNSS dimanfaatkan untuk mendukung Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATUS. Itu adalah sistem peringatan dini bencana tsunami. Pada tahap tanggap darurat, informasi geospasial digunakan dalam penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, dan penyelamatan. Pemetaan cepat masuk dalam tahapan ini.
Lebih jauh lagi, informasi geospasial yang dihasilkan pemetaan cepat juga bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana yang terjadi mengajarkan kita agar kita bersahabat dengan alam. Peta mencatat informasi-informasi penting agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Sudahkah Sobat Geo mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing? Yuk kita pelajari bersama melalui peta. Oke, coba perhatikan. Udah disimak? Udah ngerti maksudnya SIG? Ngerti gak maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Oke, contohnya gini. SIG itu kalau dipetasikan ada sesuatu informasi tentang keadaan geografis pada lingkungan sekitar yang dimana orang tersebut memberikan informasi tentang keadaan geografis tersebut, menginformasikan kepada orang lain atau kepada banyak orang supaya orang tersebut bisa merasakan dalam keadaan yang kalian informasikan. Misalkan contohnya, Bapak menanyakan sama kalian, sekarang lagi proses pembelajaran apa? Olahraga Pak, difotoin pakai di atas lagi olahraga basket. Berarti dengan olahraga basket tersebut ada lapangnya, ada siswanya, ada seterusnya. Berarti Bapak berasa hal tersebut sudah berada di lapang basket. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Terus sekarang dalam kejadian fenomena alam ada sesuatu kejadian yang semata-mata kejadian itu akan diinformasikan ke layak umum. Banyak seperti contohnya kejadian-kejadian bencana alam, ada BMKG, dan seterusnya. Misalkan gempa berpotensi tsunami, apakah itu sudah sebagian dalam sistem informasi geografi? Ulangi lagi, BMKG mengeluarkan warning. Terjadi gempa dengan skala 8 skala Richter berpotensi tsunami dengan titik gempa berada di Pangandaran. Misalkan, apakah kalian kebayang kalian berada di Pangandaran? Kebayang? Oh iya, gempa ini ada di Pangandaran. Berarti kita jangan ke Pangandaran, bisa terjadinya tsunami. Potensi itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Oke, nanti sampai sana. Nah, selanjutnya, Bapak di sini sengaja memberikan informasi dulu SIG itu seperti apa dan seterusnya supaya di dalam proses pembikinan proyeknya itu kalian bisa mengerti maksudnya gitu ya dari SIG itu sendiri. Yuk kita lanjut. Lalu dilanda gempa. Sekarang pengertian sistem informasi geografi itu apa sih? Ada 3 pengertian. Ada menurut Lydon, ada menurut Chrisman, ada menurut Bow. Pengertian sistem informasi geografi itu adalah sistem mengolah, menyimpan, memproses, analis, penayangan data secara spasial terkait dengan di muka bumi. Sedangkan menurut Chrisman adalah sistem terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi tentang wilayah permukaan bumi. Sedangkan menurut Bow, SIG itu adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, menampilkan data baik spasial maupun non-spasial. Oke, kita lanjut. Nah, sistem informasi geografi adalah sistem komputer. Nah, ini kalau misalkan pengertian dari dahulu itu sistem informasi geografi itu komputer. Pengolahan dengan menggunakan komputer. Apakah kalau dengan perkembangan sekarang ini bisa ada kemajuan sistem? Maksudnya kemajuan sistem itu apakah harus dengan menggunakan komputer saja? Tidak, dengan handphone juga bisa ya sekarang ya. Berarti
sistem informasi geografi itu adalah bukan hanya sekedar sistem komputer, tetapi menampilkan sistem informasi geografi dengan teknologi yang terbarukan. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi geografi itu apa saja? Ada komputer, HP, gadget, tablet, ada kan sekarang? Bukan laptop saja sekarang. Terus yang selanjutnya meliputi data. Data itu dari mana saja datanya? Ayo, dari sumber-sumber yang lain, dari foto, dari seterusnya. Ya, coba perhatikan. Kalau zaman dahulu, data itu didapatkan dari data fisik. Peta dipoto atau peta di scan dulu ke komputer dan seterusnya dimasukkan menjadi data digital. Kalau sekarang cukup dengan handphone saja dipoto dan diprocessing menjadi sebuah data yang ada di HP, maka akan menjadi sebuah data untuk sistem informasi geografi. Sekarang kan banyak yang canggih ya, dengan HP bisa menyeken tulisan menjadi gambar dari kertas menjadi tulisan, ada kan ya, langsung dan seterusnya. Nah, berarti kemajuan tersebut sudah mengalami kemajuan teknologi. Terus yang selanjutnya, ada perangkat keras dan ada perangkat lunak, software, dan juga ada yang disebut dengan brandware. Brandware itu apa? Orang yang menjalankan. Data perangkat keras dan perangkat lunak tidak akan berjalan kalau tidak ada orangnya. Itu ya. Jadi SIG itu tetap membutuhkan tenaga atau tenaga manusia untuk mengoperasikan penganalisan sistem informasi geografi dengan berdasarkan komponen-komponen yang ada di sistem informasi geografi itu sendiri. Terus yang selanjutnya, jenis-jenis perangkatnya. Satu, ada scanneran, memasukkan data. Oke. Terus yang selanjutnya ada yang disebut dengan memproses data dengan menggunakan komputer. Terus yang selanjutnya ada mengeluarkan data dengan printer yang besar, ya. Oke. Nah, ini adalah perangkat lunaknya. Ada ArcGIS, tahu nggak? Nggak tahu. Ada ArcGIS, tahu nggak? Oke. Ada Map Info Profesional, tahu nggak? Ada Quantum GIS, tahu nggak? Nah, semua software ini adalah software yang berat semuanya. Membutuhkan spek komputer yang sangat tinggi. Nah, kenapa Bapak tadi munculkan Google Map? Google Map ini yang paling ringan. Pakai handphone juga bisa. Maka Bapak akan mengenalkan aplikasi ini supaya aplikasi ini mudah kalian untuk dioperasikan atau digunakan. Oke, yuk kita lanjut. Nah, SIG ini untuk apa saja sih? Coba perhatikan. Coba perhatikan. Pernah kalian melihat gambar seperti ini? Nah, di mana? Kalau ada yang lagi ngebangun perum, ada blok E, blok D, ada sketsanya. Nah, dengan menggunakan Google My Map ini bisa seperti ini loh fungsinya. Dengan ukurannya, misalkan, ini taruhlah kalian punya perum. Perum blok G, blok A, blok C, dan seterusnya. Dengan hanya melihat dari My Maps Google tersebut, kalian bisa menentukan luasnya berapa, keadaan rumahnya berapa, dan seterusnya. Kalian bisa diketahui. Oke. Nanti sampai sana. Bagaimana cara mengoperasikannya? Nanti Bapak jelasin. Terus juga memanipulasi data dengan sistem jaringan network.
Oke, jaringan network itu misalkan contohnya dengan menggunakan MyMaps ini, kita bisa mengoperasikan sistem informasi geografi itu dengan mudah dan gampang. Misalkan contohnya seperti ini. Tahu gak ada yang sebut tower? Tower Telkomsel, Indosat, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan tidak ada menggunakan sistem jaringan network, poin A, poin B, poin C, poin D, maka dengan adanya menentukan poin A, poin B, poin C, berarti mereka sudah tahu poin mana yang tidak tercover. Ngerti gak maksudnya? Berarti ada titik-titiknya. Oke, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah yang tadi project yang pertama, yang ini project yang akan selanjutnya. Ini projectnya nanti akan yang lebih luas. Memanipulasi analis data. Oke. Bagaimana caranya? Buffering. Mengelola identifikasi zona pengaruh jarak tertentu, jarak yang fitur geografisnya yang ada. Oke, lanjut. Manfaat dari sistem informasi geografi itu seperti apa? Ada manfaatnya. Nah, ini juga nanti akan menjadi proyek yang selanjutnya. Ada di ini teh? Ada. Oh, ayah. Ya, coba perhatikan. Nanti kalian akan membuat sebuah sistem informasi berdasarkan SIG dan seterusnya, pendidikan dan seterusnya. Nanti kalian juga membuat di dalam peta kota Tasikmalaya yang menunjukkan misalkan bidang kesehatan di sebelah mana di kecamatan ini, yang menunjukkan wilayah pertanian dan wilayah perumahan itu yang mana dan seterusnya nanti akan dibikin di dalam bentuk proyek sistem informasi geografi untuk yang selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita lanjut. Habis ya. Oke, kita akan coba sekarang masuk ke dalam pengelompokan ya. Bapak kemarin sudah suruh sama kalian dalam proses pengelompokan, Bapak menyuruh kepada KM dan Bapak tidak menyuruh pengelompokannya dibagikan oleh Bapak, dan Bapak hanya menyuruh sama KM supaya untuk membagikan kelompoknya. Bagaimana KM? Jadi setiap pengelompokannya kan ada 4 kelompok. Nah, dari setiap kelompok terdiri dari 6 orang, oke. Dan Bapak juga pada pertemuan yang sebelumnya juga sudah ngasih kalian untuk supaya mengumpulkan bahan-bahannya, sudah? Sudah. Kelompok yang lain sudah? Oke. Kalau kelompok lain yang sudah dan seterusnya, sekarang Bapak akan coba kalian membuat sebuah aplikasi, atau sebelumnya apakah Bapak harus menjelaskan dulu yang kemarin Bapak jelaskan tentang MyMap Google, atau kalian sudah paham? yang kemarin ada yang Oke, siap. Sekarang Bapak akan jelaskan dikit ya. Ada beberapa tipe yang harus kalian ketahui. Di sini peta berdasarkan jalannya. Nah, di sini kalian tinggal ubah bisa berdasarkan satelit. Nanti kalian bisa menginformasikan wilayah-wilayah yang ada di bangunan SMA Negeri 5 seperti ini. Ini, misalkan ditulis, ini adalah bagian
Oke, ini bagian depan SMA Negeri 5. Nanti di dalam poin SMA Negeri 5, kalau di dalam berdasarkan Google Map yang biasa, biasanya itu diinformasikannya itu cuman satu aja, bagian depannya aja, gitu kan ya? Kalau kalian di sini nanti ngasih titik poinnya tersebut, lalu misalkan ini bagian gerbang, misalkan ya, dan seterusnya. Nanti kalian tinggal masukkan foto berdasarkan foto yang sudah kalian download. Muncul seperti ini. Oke, siap. Nah, sekarang kalian silakan buka laptopnya, bahan-bahannya Bapak sudah suruh. Silakan untuk membuat projectnya. Satu nuh. Bikin projectnya, silakan untuk mengoperasikan projectnya atau bikin projectnya, silakan. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 15 menit atau 20 menitan untuk memproses bikin projectnya. Sok buka ininya. Bisa kebuka? Itu yang atasnya. Oh yang udah connect. Atasin ke atasnya. Udah connect. Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Ya Pak, Ya, kenapa? kalau mengklik mengupload videonya, yang mana ya Pak? Ya, ke sini nih. Upload apa? Video. Jadi kalau ngupload video itu ini nih. Maksudnya ke sini dulu. Ini diklik dulu. Nah, tinggal masukin ke sini.
Nanti misalkan kalau mau foto masukinnya ke sini, atau apa masukin ke sini. Kalau misalkan mau YouTube, tinggal itunya nih, alamat websitenya dari profilnya masukin ke sana. Ya, sok. No, no. No, sok. Jalan ya nama. Jalan ya. Sok, Jarka, bisa nggak? Itu pakai apa? Pakai garis. Jangan pakai ini ya, pakai mistar ya itu ya. Bukan mistar, yang ini nih yang garis. Itu pasti hilang lagi kalau itu mah. Kau gerak coba. Ayo, ayo. Baru bilang itu. Nah, yang ini nih. Nah. Yang atas. Sip. Dasar. Dasar. Semangat. Ya, Pak. Ya, senat tuh Jakarta. Ayah. Oh. Eta naon eta? Pegarisan apa? Oh, kepencet. Skip kalau misalkan yang itu di skip aja. Skip, SCS. Tuh yang paling ujung. Kalau mau diperbesar, diperkecil, ini caranya gini. Nih, pinjam. Nih, ini kan mau diperbesar, diperkecil. Buat ngecat RCL-nya. Itu yang lagi garis itunya gimana Pak tadi? Garis apa? Itu ada garis jadinya. Ini garis ini. Jadi kepencet tadi. Ini aja, hilangin ininya. Bisa. Oh, hilang. Hilang ya? Sok. Ya, tinggal proses diuploadin aja yang itunya, foto-fotonya, ya, videonya, dan seterusnya. Tinggal uploadin aja.
Udah sampai sejauh mana? Itu Sat, biar gak turun hasad. Ya. Oke, siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Silakan duduk kembali untuk mengerjakan tugasnya kembali. Oke. Sad, Presad. Presad. Bapak dikasih hadiah, Sad. Mau? Boleh, boleh. Oke. Sad. Gombalin siapa? Siapa? Gombalin yuk. Hadiahan gua apa serius? Oke. Sok siapa yang mau bisa ngegombalin siapa? Siapa? Raisa. Nanti aku bapak dikasih hadiah. Oh, Raisa. Enggak, bapak mau ngombalin Raisa. Grarisha. Grarisha punya peta enggak? Punya enggak? Punya peta enggak di rumah? Peta fisik punya enggak? Enggak punya ya? Oh, pantes. Bapak tersesat di rumah Gracia. Oke, so saya yang balas. Siapa yang mau balas? Pak. Oh, balas lagi, balas. Step. Apa bedanya kamu sama Senja? Apa bedanya? Nggak tahu apa? Kalau Senja indah sesaat, kalau kamu indah selamanya. Asep, terus siapa lagi? Cing, bapak pengen gombalin siapa lagi ya? Silvi, bapak mau gombalin Silvi. Boleh, boleh. Silvi, apa bedanya Silvi dengan Bumi? Gak ada bedanya. Sama-sama bulat ya. Oke. Kalau Bumi itu berputar pada porosnya, kalau Silvi berputar di hati Bapak. Gitu ya. Oke. Silakan dibereskan untuk apa? Untuk prosesnya. Serius, Bapak dikasih ya. Nih, ke Bapak digombalin. Sep, digombalin, Sep. Nih, siapa nih digombalin sama Bapak? Gombalin lah Silvi. So. Lucu. Sok, gombalin. Nah, Bapak kasih hadiah. Oke, coba perhatiin. Sudah kan ngegombalinnya. Tadi ku Bapak diarajakan mau kecewa. Oke, sekarang coba beresin dulu untuk presentasinya. Nanti yang presentasinya bagus, Bapak akan kasih hadiah. Udah beres semuanya? Udah, oke. Kalau sudah beres, silakan kalian kirimkan kepada Google Form yang nanti Bapak sudah kirimkan ke grupnya. Bapak akan kirimkan dulu ya Google Form-nya. Sudah? Ada? Ada? Gimana? Gimana? Ya, baginya. Maksudnya gini, untuk baginya. Ini udah kan tadi ke sana ya? Mana bagi teh? Baginya mana bagi? Nggak kelihatan kan? Maaf, matanya nggak kelihatan. Mana? Bagikan. Nah, ininya kopiin.
Berarti kalian harus masukin ke WA grup dulu ya. Saya sih mereka rayu nu ka saya. Wah, dah dikirimkan. Baru satu orang yang mengirimkan atas nama siapa ini teh? Kelompok berapa ini? Kelompok 4, baru yang kelompok 4. Terus yang lanjutnya kelompok berapa yang belum? Gimana? Gimana? Klik kanan, klik ini. Bagikan aja langsung bagikan. Judul pertanyaan tulis dulu. Ini kelompok 2. Udah, so oke dulu. Nah ininya bagikan, ininya klik. Yang ini yang masukin salin ini. Yuk. Oke. Kelompok 1 sudah, tinggal 2 kelompok lagi. Ada kesulitan kelompok yang lain untuk ngirimkannya? Sulitnya gimana ngirimkannya? Bagikan. Ininya udah, tadi tinggal kirimin ininya tuh, link ininya. Bukan itu. Linknya. Bagikan. Nah, link ininya masukin, kopiin, masukin ke sudah? Siapa yang mau presentasikan ke depan? Oke, berarti kelompok berapa itu? Kelompok 4 dulu ya. Oke, sambil nunggu yang lainnya. Oh, udah ada kan ya? Nok, coba untuk kelompok 4 ke depan. Coba perhatiin. Bagian dari SMA 5 berupa bagian belakang SMA 5. Sulit gak? Nah, kalau misalkan sulit, kliknya sininya. Ini kan berarti ya SMA 5 ya.
Nah, sok. Kelas-kelas perpustakaan ada juga di sebelah sini, ruang OSIS juga, ruang OSIS, greenhouse juga, ruang Di close dulu yang atasnya. Baru dapat TV yang gini ya. Ini lantai berapa itu? 3. Oke, sip. Udah? Presentasinya. Terus untuk presentasi untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya di mana aja? Klik aja langsung yang ini. Nanti kan muncul. Bentar. Mana Aldi? Rumahnya di mana Aldi teh? Orang mana Aldi teh? Ini Aldi kelompoknya. Terus siapa lagi? Nabila, oke. Mana Nabila? Nah, Nabila di gang dekat Mixway. Ya, Mixway ya. Terus siapa lagi? Keisha mana? Dekat PTC. Warung Teh Cuneng. PTC, Warung Teh Cuneng. Siapa itu? Saya sendiri ya. Di mana itu dekatnya apa? Toko Hoream, Toko Hoream. Toko Hurem. Terus siapa lagi? Di mana Silpi? Orang pedalaman Silpi ya? Udah, terus siapa lagi? Wendy ada Wendy? Nggak ada ya? Oke. Silakan untuk presentasi yang lainnya. Udah cukup segitu? Bentar. Ini proyeknya, kalau misalkan kalian sudah bikin beres proyeknya, ini coba perhatiin. Bapak kan butuh proyeknya ya, proyek semuanya. Klik, cetak dulu. Masukkan ke PDF. Ini kan, ini proyek kalian ya? Ini proyek kalian, lalu download. Otomatis proyek kalian sudah tersimpan di Bapak. Ya, paham? Oke. Sok silakan duduk. Ini kelompok berapa? Udah Bapak nemu malikan tadi itu. Oke. Tugas selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1 silakan untuk ke depan. Ini filenya yang sudah dimasukkan yang ini aja. Nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gedung depan terdapat gerbang SMA 5. Mana yang fotonya? Oh, yang ini nah. Inilah bagian depan SMA 5. Terus ada bagian depan. Nah, terus dari depan kanan
Terus nggak salah ya. Kiri, oke. Pelan ya. Memiliki banyak ekstrakurikuler. Nggak kelihatan, udah Ya. kelihatan. Kelihatan dikit, Pak. Kedikit ya. Ya, terus di lorong depan. Nah, ini lorong depan. Lorong depan. Nah, sebelah sini ada ruangan bekas ruangan TU atau usaha atau tempat usaha, dan di sini ada ruang tamu. Terus nah, sebelah sini ada UKS. Nah, sudah terlihat ya. Dari sini asik, tidak terlihat. Tidak terlihat. Di lantai satu ya. Nah, bisa ya. Iya. Oke. Terus di lantai 2 di gedung depan. Nah, di gedung depan di gedung depan itu sebenarnya terdiri dari di lantai 2 di gedung depan itu terdiri dari ruang rapat dan ruang duduk. Nah, seperti di sini ada ruang duduk, ini ada ruang rapat. Nah, di lantai 2 nah, untuk di lantai 3 dan saya di lantai 2. Nah, ini ya di lantai 2 sebenarnya cuma salah ada itu. Itu lantai 3 ya? Lantai 2 Bapak. 3, eta 3, tulisan lagi 3 tuh. 2. Oh, 2. Salah, kayaknya salah. Nanti perbaiki ya. Siap. Nah, ini ada ruang kamar. Ini ruang guru dan sebelah sana ada toilet. Bagi itu dulu. Nah, sebenarnya di lantai 3 itu ada beberapa kelas ya. Yaitu kelas 11, 10-2, 10-3, dan 10-4. Nah, seterusnya di kelompok 1 titik koordinat keluar kita ada di sebelah ini sisi yang sebelah. Udah jangan di zoom, udah jadi patokannya kalian ini sudah tahu bahwa kelompok ini itu berada di lokasi di mana saja, gini maksudnya. Tap layar kawan-kawan. Nah, ini Talita orang mana Talita? Cipalong. Serius benar? Benar serius ya orang tuh. Berarti yang paling jauh Talita. Oke. Udah, ini berarti ini yang tadi Bapak sebutkan adalah sistem jaringan penyebaran networking ya. Berarti kelompok ini adalah tersebar di berapa jaringan. Nah, ini jalurnya adalah jalur jalannya gitu kan ya. Bukan berdasarkan titik poin satu dengan titik poin yang lain. Yang dulu Bapak jelaskan seperti itu. Oke. Sok. Oh, ada yang oh, tadi di sebelah kirinya itu. Nah. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Kamu kelupaan ya? Oh iya, buat Udah. isi. Udah sama Bapak aja cetaknya. Sekarang lanjut ke kelompok berapa? 3. Sekarang masuk ke kelompok 3. 2.
Sok silakan kelompok 2. Mana? Ke depan. Yang mau menjelaskan. Kalau sulit nih pakai keyboard mouse juga bisa. Bisi jarang gunain yang touchscreen. Tap layar. Ini diperkecil tadi ku itunya. Udah. Stop. Coba perhatiin dulu depan. Nama saya Lina sebagai anggota. Nama saya Adi Humaira sebagai anggota. Dan juga ada Nadir, Aulia, dan Asep sebagai anggota. Lalu kelompok kedua mendapati bagian kanan SMA 5 Tasikmalaya. Sep bener tentu Sep. Di bagian kanan SMA Negeri 5 Tasikmalaya ada 3 lantai. Di lantai 3 ada ruang kelas 10 sampai 10 ada ruang lab komputer. Lalu di lantai 2 ada ruang penjaskes, ada ruang koperasi, ada ruang lab fisika, lab biologi, lab komputer, dan ruang podcast. Lalu di lantai 1 ada ruang UKS, kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 7, dan lapangan. Udah lah, langsung aja dilanjut ke yang lain. Ke kelompok yang lain. Ke yang kelompok kedua lapang, lantai 3-nya apa? Nah. Terus Lalu lanjut ke titik koordinat rumah masing-masing anggota kelompok 2. Yang pertama ada Aulia. Di daerah Dari sini titik koordinat rumah Aulia. Lalu di sini lalu ini titik koordinat rumah Astrid. Ada di wilayah India. Lalu ada titik koordinat rumah Nadif sebelah sini, dekat Taman Merdeka. Lalu ada titik koordinat rumah Raya di dekat Taman Makam Pahlawan. Lalu ada titik koordinat rumah saya sama di dekat Masjid Agung. Lalu Arwana Jok. sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, siap plus. Sekarang dilanjut untuk ke kelompok berapa? 3 ya? Dia cetak dulu. Download. Tulis di atasnya kelompok seberapa? Kelompok berapa? Kelompok 2.
Udah, save aja langsung. Oke, sip. Kelompok 3, silakan. Ke depan. Oh, di depan. Dari ruangan SMA Negeri 5. Jadi di sini di bagian kiri terdapat ada dua resepnya, ada yang oleh dua kepala sekolah. Coba bisa dilihat dulu. Terus selanjutnya ada ruang muslim atau BK dan kelas-kelas lainnya. Dan di lantai 2 Terdapat bagian dan di lantai 2 terdapat ada kelas 11, IPA dan PS. Lantai 3 dan di lantai 3-nya ada kelas dari 28 sampai 12. Bagian dan di sini terdapat kantin lantai 2. Dan ini ada parkiran di sebelah kiri. di sini kita akan menunjukkan rumah-rumah juga ada. Sini ada rumah ajaran. Sini lanjut dari semua bunga. Ada fase. Yang Rizka ya mau ada di sama Bupati ya jauh sekali dari cinta kalau aku cinta kamu untuk perubahan dan terakhir ya Kak dari Udah, tinggal download aja, save. Di downloadin aja. Tulis kelompok berapa. Udah semuanya? Coba perhatikan dulu semuanya. Kalau sudah beres semuanya itu ya. Udah di close aja. Ya. Ini udah di download. Sebagai sampling saja,
ini adalah proyek yang kalian sudah jadikan suatu proyek. Yang proyeknya tersebut ada peta yang dimana peta tersebut sudah berdasarkan ada keterangannya kelompok 1, keterangannya apa dan seterusnya. Dan jikalau misalkan dirasa proyeknya tersebut ada perbaikan dan seterusnya, nanti minggu yang akan datang kita perbaiki sesuai dengan kehendak kalian dan seterusnya. Namun ini juga sudah menunjukkan kalian sudah bisa untuk membuat sebuah proyeknya itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah kalian membuat proyek tersebut, Bapak ingin tahu sedikit saja tentang pembikinan proyek tersebut seperti tiap kelompok untuk mengungkapkan hasil dari pengamatan dalam pembikinan proyek itu sendiri, apa yang kalian rasakan dalam proses pembikinan proyek tersebut. Bapak akan tanyakan dimulai dari kelompok 1. Gimana? Kesulitan. Ya. Kesulitan dari menggunakan MyMap, jadi kayak banyak kesulitan lah, kayak belum mengerti kayak gimana sih sistem MyMap itu. Terus dan juga dari video, masalah video juga belum memang belum tahu, belum pandai. Terus emang dari MyMap juga karena kita baru menggunakan pertama kali menggunakan, jadi kurang paham. Oh, jadi kurang paham. Ya, kurang paham. Berarti harus sering dilatih kayaknya ya. Harus sering dilatih, sering digunakan. Tetapi kalian sedikitnya sudah ngerti maksud MyMap itu. Ini cuman baru dasarnya dulu. Nanti ada yang nanti akan yang lebih mengolah atau menggali kembali aplikasi ini. Oke. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, silakan. Dengan adanya aplikasi MyMaps ini, saya jadi lebih mengerti materi sistem informasi geografi atau SIG. Oke, makasih. Silakan. Untuk kelompok 3, bagaimana? Silakan. Terus, udah sih tahu gitu ya. Sip, mantap. Kelompok 4, mana kelompok 4? Saha, Sultan. Saya Pak. Ya, boleh. Siapa? Pokoknya keren Pak, aplikasi baru. The best pokoknya. Oke, sip. Oke. Apalagi? Boleh, boleh. Ayo, untuk Pak Nus, silakan. Dan masyarakat di tinggi kerajaan. Tempat rekreasi para anak muda asal Terus. Kapitalisasi geografi dari Senjata. Oke, sikap. Menguasai bumi dan Nusantara. Balas. Gini aja, Bapak tidak akan balas, tapi Bapak ingin dibalas oleh kalian. Siapa yang ingin balas? Ayo, siapa yang ingin balas? Sok, Sep, Minum jamu makan nangka. Oke, cakep. Lihat kamu langsung suka. Wah. Oke, ini untuk kelompok masing-masing kelompok, ya. Ini untuk atensinya atas kerjanya. Oke. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita kita lanjutkan, Bapak apresiasi sekali dalam proses pembikinan proyek ini. Namun sebelum kita akhiri dalam proses pembelajaran ini, Bapak ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini. Siapa namanya? Oke, Jarka. Coba berdiri, Jarka. Jadi kesimpulan dari pembelajaran musik dalam geografi sangat membantu untuk menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksud adalah data spasial,
dalam geografi memperoleh, menyimpan, menganalisis, dan mengelola data yang terkait dengan atribut yang mana secara spasial. Dengan adanya Google Map, mempermudah memahami pembelajaran di sini. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran ini, coba perhatikan. Apa sih yang kalian dapatkan dari hasil membuat project ini? Nah, dari hasil membuat project ini, kalian secara tidak langsung atau secara sadar tidak sadar, kalian bisa mengetahui area wilayah, area jarak, area batas bangunan, gitu kan ya? Area titik poin satu dengan titik poin yang lain. Jikalau misalkan ada kejadian sesuatu pada suatu wilayah kalian, nanti kalian bisa menginterpretasikan wilayah tersebut. Oke. Nah, dalam kesimpulan tersebut, SIG juga dapat diterapkan untuk melindungi kehidupan kalian. Kalian berarti punya batasan-batasan rumah kalian, gitu kan ya? Yang dimana batasan rumah kalian itu tidak bisa dikuasai oleh orang lain. Dengan SIG juga kalian juga bisa mengetahui, oh ini nih rumah saya, zona saya, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya, kepemilikan infrastruktur yang kritis bencana alam yang ditimbulkan oleh alam. Jadi kalian juga bisa menganalis bahwa ini itu adalah kajian lahan kritis atau kajian lahan yang tidak kritis. Dengan lahan kritis dan tidak kritis tersebut, kalian bisa mengetahui, oh ini lahan rawan bencana, ini lahan yang tidak rawan bencana. Oke, terus yang selanjutnya, rencana pengembangan evaluasi tempat pengungsian, mengerjakan skenario, melakukan kajian kerusakan akibat bencana alam, kajian keutuhan komunitas korban bencana alam. Karena si jabat juga adalah teknologi yang tepat guna untuk melakukan analis keuangan. SIG juga menyediakan dukungan bagi pemegang keputusan analisis spasial dan dalam rangka untuk mengefektifkan biaya, sehingga SIG juga dapat dijadikan bidang organisasi dan dapat jadikan suatu alat untuk pemberdayaan, pemetaan, dan analis. Oke, itu kesimpulannya. Jadi SIG itu bisa untuk mempermudah dalam proses kehidupan kalian. Oke. Nah, sampai sana. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ditanyakan, silakan kalian, Bapak sudah isi kajian atau sudah masukkan link ke dalam WA grup kalian, ada refleksi, dan refleksi itu nanti bisa kalian isi di rumah saja, boleh. Sebelum kita akhiri proses pembelajarannya, Bapak hanya akan menjelaskan sedikit saja untuk pertemuan yang akan datang, bahwa pertemuan yang akan datang tersebut nanti kita akan mengolah proyek ini yang lebih cakupannya itu lebih luas dan lebih diperdalam kembali. Dan bahan-bahannya juga nanti akan dipersiapkan yang lebih dalam lagi. Seperti contohnya mengkaji batas wilayah pertanian, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Berarti di dalam kota Tasikmalaya saja untuk pendidikan itu banyak kan, sekolah itu kan. Nanti kalian areanya mana saja gitu kan, untuk kesehatannya itu mana saja, dan seterusnya. Untuk pertanian itu di mana saja adanya gitu ya. Nanti ku Bapak dikasih satu blok yang itu nanti kalian identifikasi mana yang disebut dengan bidang pertanian, mana yang disebut bukan bidang pertanian, mana yang disebut jalan, dan seterusnya. Jadi kalian bisa membedakan dalam bentuk kajian SIG-nya itu sendiri. Oke, sampai sana ada yang tanyakan? Nanti diisi ya lembaran refleksinya ya, lembaran refleksinya nanti diisi di rumah. Dan untuk akhir pertemuan dari sekarang, silakan untuk berdoa dulu, dipimpin oleh tadi siapa? Asep. Sekarang mau siapa? Oh, jadwal, silakan ke depan. Terima kasih.
Alhamdulillah, sekarang kita selesai dalam proses pembelajaran. Silakan kalian untuk melakukan proses beres-beresnya dulu. Untuk pelajaran geografi kan jam terakhir ya, jam terakhir sebelum kalian melaksanakan pulang, kalian diwajibkan untuk sholat dulu. Nanti setelah sholat baru kalian bisa pulang ya. Untuk yang wanita yang berhalangan bisa membereskan kelasnya atau mengerjakan tugas dari mata pelajaran yang lain. Mungkin dari pembelajaran geografi dicukupkan sekian, nanti kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang dengan proyek yang lebih luas lagi, yang lebih bagus lagi. Ini baru proyek awal ya, dari proyek awal mengenalkan My Maps dulu. Nanti proyek yang selanjutnya adalah mengenalkan aplikasi My Map yang lebih dalamnya lagi. Mungkin itu aja dari Bapak, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.